Selamat malam untuk kita semuanya. Malam. Oke, seperti biasa untuk hari Rabu ini kita akan membaca dari Kejadian pasal 26. Kita akan baca bergiliran ya. Nanti akan dimulai dari kami, dari keluarga pendeta, kemudian habis ini dari ke keluarga Lango. Lalu setelah itu bisa tolong dari keluarga Lango ditunjuk ya untuk giliran selanjutnya. Kejadian pasal 26. Sudah dapat semuanya? Belum. Agak cepat dek kita. Oke, kalau sudah dapat kita akan mulai. Kejadian 26, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Keluarga mau. Ayat 8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ayat 9, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata, dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini kepada kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian kau mendatangkan kesalahan." Pemilih. Ayat 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Keluarga Teguh. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba.
domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Keluarga Limbong. Berapa, Mek? Sekarang 16. Kejadian berapa? Kejadian 26 ayat 16. Silakan keluarga Limbong. Ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah air. Selanjutnya Ibu Desi. Ya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Lanjut, Pak Denny. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ayat yang 23 dan dari saya ulang ya, ayat yang ke-23. Dari situ ia pergi ke Berseba. Keluarga Sinaga. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak turunan karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Selanjutnya, galaksi. Galaksi itu Pak Teguh lagi di jalan dia, sepertinya nggak bisa. Ya baik, kembali ke... Maaf, dilanjut. Oke, ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia
antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Lanjut. Ayat yang ke-29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ayat 30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Ayat 31, keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka, kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Ayat 32, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lanjut. Ayat 33, lalu dinamainyalah sumur itu Seba, sebab itu nama kota itu adalah Betseba sampai sekarang. Ayat 34, ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Ayat 35, kedua perempuan itu menimbulkan kesedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Baiklah, terima kasih untuk kita semua yang sudah membaca. Oke, di pasal 26 ini ada sebuah cerita dari keluarga Ishak. Jadi kalau kita lihat pasal 25 ini tentang yang terakhir itu tentang Esau dan Yakub ya, tentang Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Kemudian ayat 27 ini tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Jadi kita bisa lihat ada jeda ketika, jadi selama ini kalau saya pribadi saya pikir waktu Esau menjual hak sulung kepada Yakub, dalam waktu dekat itu diberkatilah Yakub. Tapi ternyata di sini ada jeda. Jeda ini lumayan lama karena kelaparan ini katanya lumayan lama di sini, dan di sini Ishak ke negeri orang Filistin. Jadi ternyata satu poin yang kita bisa dapat, kita bisa ambil, kalau kita membuat suatu kesalahan itu nggak akan langsung terjadi akibatnya. Bisa saja beberapa tahun kemudian. Nah, sekarang kita akan fokus ke pasal 26 ini. Dari pasal 26 ini adalah salah satu cerita yang jarang saya dengar ya, tentang keluarga Ishak waktu di negeri orang Filistin. Tapi di sini kalau kita baca, kita sama-sama sadar, kita sama-sama tahu kalau ternyata ada beberapa kejadian yang mirip-mirip dengan kejadian dari Abraham. Yang paling kita bisa lihat jelas ini adalah ketika Ishak ternyata waktu itu dia juga mengakui bahwa istrinya ini adalah saudaranya. Maksudnya dia tidak mengakui kalau istrinya ini adalah istrinya. Jadi sehingga itu menimbulkan salah paham di negeri itu. Waktu Abraham juga tidak mengakui Sarah sebagai istrinya ya. Kemudian di sini kalau dari cerita dari kejadian 26 ini, di sini juga ada kelaparan ternyata. Kelaparan yang terjadi di negeri tempat Ishak tinggal ya. Akhirnya
Tuhan menyuruh mereka untuk pindah ke suatu tempat yang asing. Dan di sini dibilang katanya Ishak Tuhan bilang kepada Ishak kalau dia akan menyertai Ishak walaupun dia berada di tempat orang asing. Dan setelah itu kita sudah baca ceritanya, di negeri ini justru keluarga Ishak yang menjadi besar, kekayaannya berlimpah-limpah, sehingga pada suatu kali Abimelek atau raja orang Filistin ini yang bernama Abimelek ini, dia menyuruh Ishak untuk keluar dari tempat itu ya, dari negeri itu, karena kalau dia lihat katanya Ishak sudah jadi lebih berkuasa daripada orang-orang pribuninya istilahnya. Jadi ketika Ishak pergi dari situ, ternyata Tuhan tetap menyertai Ishak. Dan di sini ada beberapa cerita yang tentang dia menggali lagi sumur-sumur yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin. Dan sehingga pada akhirnya Raja Abimelek ini memanggil kembali. Maksudnya dia mau lagi tinggal bersama-sama dengan Ishak karena dia melihat Ishak, ternyata keluarga Ishak diberkati oleh Tuhan. Dan sesudah itu, dan di sini di ayat 34 dan 35 ini ada sedikit cerita tentang Esau. Ternyata Esau ini memilih untuk menikah dengan orang luar atau dengan perempuan-perempuan asing, tidak dengan perempuan-perempuan Israel, sehingga maksudnya tidak dengan perempuan-perempuan yang saudara-saudara mereka, sehingga itu menimbulkan sakit hati dari keluarganya. Jadi itu sekilas dari Kejadian pasal 26 ini, kita bisa mendapatkan banyak poin-poin penting, yaitu yang paling nyata di sini adalah ketika kita bersama dengan Tuhan, dimanapun kita berada, baik itu di negeri kita sendiri, baik itu di negeri asing, baik dalam zaman paparan atau zaman kejayaan, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang yang melihat kita pun akan sadar kalau kita itu diberkati oleh Tuhan. Jadi itu garis besar untuk Kejadian 26 ini. Jika ada tambahan dari Bapak, Ibu-ibu sekalian, dipersilakan. Terima kasih. Silakan kalau ada tambahan atau pertanyaan mungkin. Selamat malam untuk kita semua. Saya hanya tambahkan sedikit bahwa apapun pilihan kita itu jangan sampai mendukakan hati orang tua, ya, mendukakan hati suami, mendukakan hati istri, mendukakan hati anak, dan teristimewa mendukakan hati Tuhan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi kira-kira? Baik, kalau saya ikuti dari Kejadian 26 ini, satu hal yang memalukan yang dilakukan oleh Ishak adalah dia tidak jantan orangnya, ya. Dia pengecut. Kalau dusta, Ishak dengan Abraham itu sama, ya, berdusta.
Tetapi kalau Abraham itu dustanya ada kebenaran ya. Memang Sarah itu adalah adiknya. Kemudian Ishak tidak ada sangkut pautnya ya, walaupun ada saudaranya juga sebagai saudara. Nah, di sini kita lihat bagaimana perbedaan dari dusta Abraham dengan dusta Ishak. Ya. Kemudian, walau demikian, Ishak tetap menjadi berkat juga ya. Karena Tuhan sudah berjanji ya kepada Abraham bagaimana keturunannya ya. Selain seperti pasir di tepi laut katanya akan banyak, dia juga memberkati dari segala sisi. Nah, di dalam hal ini kita lihat ya, setelah Abimelek mengetahui bahwa Ribka ini adalah istri Ishak, oleh karena dia sempat ngintip ternyata ya bahwa Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Ya, di situ dia ketahui. Dan di sini ada campur tangan Tuhan ya, bahwa kejadian dari Ishak ini tidak seperti Abraham ya. Kalau Abraham itu istrinya sempat diambil dulu ya. Tetapi kalau Ishak tidak sempat diambil oleh karena mereka melihat atau Abimelek ini melihat keadaan Ishak dengan Ribka pada waktu itu. Oleh sebab itu dia sedikit marah juga lah ya Abimelek ini. Kenapa katanya kamu mendustai? Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan itu. Oleh karena apa? Di sini kita lihat Ishak itu begitu rajin, ya, rajin dia. Dengan kerajinannya itu dia memperoleh berkat-berkat ya. Apa yang dia usahakan akan mendapatkan 100 kali lipat katanya kan di situ. Itu berarti kita lihat bagaimana kerajinan dari Ishak. Itulah kita bisa simpulkan itulah ya bagaimana Ishak ini diberkati, selain itu oleh karena kerajinannya. Kemudian dalam hal lain ya, mengenai apa yang sudah disampaikan tadi bahwa Abimelek akhirnya cemburu ya. Cemburunya ini terlihat dari orang-orangnya ya, orang-orang Abimelek. Bahkan mereka cemburu oleh karena kekayaan dari Ishak ini sehingga Ishak memperoleh banyak hamba-hamba ya. Memperoleh banyak hamba-hamba. Sehingga kekayaan Ishak melebihi dari kalau kita bisa katakan melebihi dari Abimelek ya, oleh karena berkat itu. Nah, di sini kita lihat di dalam pelajaran yang terakhir itu ya mengenai Edom ya, atau Edom itu Esau. Suka lupa-lupa. Esau ini ya dia mengambil 2 orang istri ya, tetapi dari bangsa lain. Nah, ini membuat sakit hati Ishak. Dan untuk kita lihat selanjutnya, mungkin kita akan baca di perikop yang lain di pasal-pasal yang lain bahwa akhirnya Esau mengetahui bahwa istri-istrinya ini tidak disenangi oleh Ishak dan Ribka. Kemudian dia mengambil istri orang atau keturunan dari Ismail ya, kalau tidak salah namanya Maaka ya. Baik, itulah yang menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan dalam hal melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh ya seperti Ishak,
sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi umat yang rajin di dalam pekerjaan. Terima kasih itu. Baiklah, kalau sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan lagi, kita kembalikan kepada Hizkia.